Hidup di dunia hanyalah sebuah episode perjalanan hidup yang hanya sebentar. Selayaknya kita sedang melakukan sebuah perjalanan yang akan tiba pada tujuan sesungguhnya melalui peta perjalanan hidup dengan berbagai lukisan gambaran kehidupan. Dan inilah sekilas lukisan peta perjalanan kehidupan seorang figur panutan, almarhum Ama Johannes Laba Bisara. 58 tahun silam, tepatnya 13 Agustus 1964, dari rahim Ina Susana Brunsuan, sosok bunda tercinta, asal suku Lama Tokan, Palawelinoten, dan figur Ama Simon Kopengkroda, sang papa, asal suku Bahantuelo, dari bilik sebuah gubuk, tangis perdana membahana seorang bayi cilik yang bernama Laba Bisara, yang hadir sebagai putra sulung dari 6 bersaudara. Sebagai ungkapan syukur hadirnya buah hati sulung yang adalah rahasia ilahi tersebut, kedua pasutri yang sudah beralmarhum dan beralmarhumah ini, Ama Simon dan Ina Buron, yang kala itu ingin menjadikan hasil perpaduan cintanya itu menjadi manusia baru melalui sakramen baptis sebagai pintu gerbang masuk kehidupan ilahi di dalam Kristus. Maka tepatnya sebulan kemudian di 1 September 1964, buah hati sulung ini menerima sakramen baptis melalui Bapak Pastor Paroki dengan nama baptisnya Johannes Berkemens, sehingga menjadi nama lengkap Johannes Berkemens Laba Bisara. 9 tahun kemudian, pada 19 Juli 1973, almarhum menerima sakramen kumuli pertama dan sakramen krisma pada 22 September 1977 di usia sedang menempuh pendidikan sekolah dasar. Almarhum Johannes Laba Bisara terus dibekali sejuta petua oleh kedua orang tuanya kala itu untuk terus tumbuh dan berkembang melalui jalur pendidikan di Sekolah Teknik Larantuka dari tahun 1978 sampai 1981 dan dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yaitu di STM Nenu Kupang dari tahun 1981 sampai 1984. Berbekal pengetahuan dan pengembangan penerapan ilmu dan teknologi kala itu, turut menghantar almarhum terjun ke dunia kerja sebagai karyawan di PT Semen Kupang tahun 1985 dan sempat mendapat tugas belajar di PT Semen Gresik, Jawa Tengah sampai 1986 berkat kerjasama dan keuletan membantu pengembangan perusahaan. Setahun pengabdiannya di Kota Karang, Kota Kupang, almarhum akhirnya kembali ke kampung halamannya di Desa Adobala untuk melanjutkan karirnya dan ikut serta sebagai badan pendiri TK Kalangobel tahun 1988 dan mendapat kepercayaan sebagai bendahara tahun 1990 sampai 1991. Tuntutan kehidupan ekonomi kala itu yang kian tidak menentu, akhirnya almarhum memilih untuk melanjutkan karirnya dengan melanglang buana di tanah rantau Sabah, Malaysia. Seiring perjalanan waktu menggais pundi-pundi kehidupan di tanah orang, almarhum merangkai indahnya tali asmara bersama seorang gadis asal Balawilin, Tresia Masidahin, menuju singgasana cinta. Sebuah kisah yang lebih indah dari apa yang diimpikan almarhum akhirnya dipersatukan oleh Allah melalui sakramen perkawinan pada 20 November 2012 melalui tangan Bapak Pastor Paroki di Stasi Santo Yosep Adobala selepas pulang dari perantauan. Melalui belan kasih bersama pasang hidupnya, pasutri ini dikaruniai 3 orang putri, yaitu Margareta Tenapulo almarhumah, yang kedua Maria Trimani Irminda
ada di samping jenazah. Dan yang ketiga, Indah Burawatan sedang menempuh karir di tanah rantau Surabaya, Jawa Timur. Mengais nasib terus dijalankan almarhum untuk menghidupi kehidupan keluarganya di tanah kelahirannya di Lebulango Belen, Narawayang, Adobala. Melalui daya pikir yang sungguh brilian, figur almarhum kembali mendapat kepercayaan masyarakat menjadi Ketua BPD antar waktu tahun 2012 dan menjadi Ketua BPD definitif 2014 sampai 2021. Selama menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat dan ketua BPD, almarhum sukses membantu dan mendukung pemerintah Desa Alubala merubah wajah Lawotana melalui berbagai program kepemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alhasil, kerja-kerja almarhum menggelekat menjadi nyata sampai estafet beralih pindah. Figur seorang Yohanes Lababisara dianggap sebagai tokoh panutan warga penghuni Lebulango Belen, Narawayang, Adobala, dan namanya tercatat di lembaran sejarah Desa Alubala sebagai album kenangan. Sebagai mantan ketua BPD yang berada di luar koridor pemerintah, namun suara almarhum terus telantang bergema demi menyukseskan semua program yang pro masyarakat yang dijalankan pemerintahan desa saat ini. Sumbangsi kehidupan Ahmad John Lababisara masih terus dibutuhkan keluarga dan masyarakat. Namun manusia tidak bisa menolak takdir kematian yang adalah tragedi terhebat dalam hidup ini yang sesungguhnya masih hidup. Akhirnya Sang Khalik lebih menyayangi almarhum dengan memanggilnya pada kemarin Minggu Panggilan Sedunia 8 Mei 2022 melanjutkan panggilan hidupnya lalu surga Sinatukang. Almarhum meninggalkan seorang istri, 2 orang anak, dan 2 orang cucu. Ama Yohanes Lababisara, bahagia titik surga umat Tuhan, titik Firdaus Loselolot.